Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan suatu pagi ketika bapak dan ibu membuka ponsel, tiba-tiba muncul notifikasi dari bank. Saldo rekening bertambah bukan karena pinjaman, bukan pula karena bantuan sementara, melainkan karena hak yang sudah lama menjadi milik bapak dan ibu akhirnya dibayarkan oleh negara. Momen sederhana ini sesungguhnya syarat makna. Inilah yang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dinanti oleh jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Kini, penantian panjang itu mulai menemukan titik terang. Ini bukan lagi kabar dari grup WhatsApp atau spekulasi di media sosial, melainkan informasi resmi yang disampaikan dalam forum APBN, sah secara hukum dan kebijakan negara. Hari ini, kita akan membahas secara lengkap dan jelas mengenai rapel pensiunan serta kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Informasi ini sangat penting karena menyangkut kepastian waktu pencairan, mekanisme, skema prioritas, serta posisi pemerintah yang sesungguhnya. Selama ini, banyak pensiunan merasa lelah menunggu, bingung memilah informasi, bahkan mulai kehilangan harapan karena jadwal yang tidak jelas. Namun sekarang, gambaran besar itu mulai tampak lebih terang dan logis. Dalam konferensi resmi APBN, Purbaya memberikan penjelasan yang selama ini dinanti. Bukan sekedar pernyataan normatif atau janji kosong, melainkan uraian konkret mengenai kesiapan anggaran, tahap distribusi, dan arah kebijakan kenaikan gaji pensiun. Pernyataan ini menandai pergeseran rapel dari sekedar wacana menjadi kebijakan yang sudah berada pada fase realisasi. Pemerintah menegaskan bahwa hampir seluruh proses penganggaran telah selesai. Dana sudah tersedia dalam APBN dan saat ini berada pada tahap akhir sinkronisasi teknis dengan lembaga pelaksana, termasuk Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan. Dalam sistem keuangan negara, tidak ada Rp1 pun yang bisa dibayarkan tanpa dasar hukum dan kesiapan anggaran. Oleh karena itu, ketika pemerintah menyatakan dana siap, berarti tahapan paling krusial telah dilalui. Yang tersisa hanyalah penyesuaian teknis dan administratif agar pembayaran dapat dilakukan secara sah, tepat sasaran, dan akuntabel. Inilah sebabnya pemerintah berhati-hati dalam menetapkan tanggal pencairan. Bukan untuk menunda, tetapi setiap tanggal yang diumumkan harus benar-benar dapat dipenuhi. Mengumumkan terlalu cepat justru beresiko menimbulkan kegaduhan jika terjadi kendala teknis di lapangan. Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah memahami tekanan ekonomi yang dirasakan para pensiunan, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang terus meningkat, serta tanggungan keluarga membuat uang pensiun terasa semakin terbatas. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat timeline dibanding tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan empati, bahwa negara tidak hanya melihat angka di atas kertas, tetapi juga memahami realitas hidup sehari-hari pensiunan. Salah satu hal penting yang dijelaskan adalah skema prioritas pencairan. Rapel tidak diberikan sekaligus untuk semua golongan, bukan karena diskriminasi, tetapi untuk menjaga kelancaran sistem. Kelompok pensiunan dengan nominal kecil dan kategori rentan akan menerima lebih dulu agar segera mendapat bantuan likuiditas yang dibutuhkan. Sementara pensiunan golongan tinggi tetap menerima haknya, hanya prosesnya dibagi beberapa tahap. Skema ini menjawab pertanyaan masyarakat, mengapa sebagian pensiunan menerima lebih cepat, sementara yang lain menunggu. Perbedaan waktu ini bukan ketidakadilan, tetapi bagian dari manajemen distribusi negara agar sistem pembayaran tetap stabil. Hak setiap pensiunan tetap terpenuhi. Selain rapel, isu kenaikan gaji pensiun 2025 juga penting. Purbaya memberi sinyal bahwa kenaikan telah disetujui pada tingkat perencanaan dan pemerintah kini merampungkan angka final. Berbeda dari spekulasi sebelumnya yang menyebut kenaikan sangat kecil, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian realistis agar daya beli pensiunan tetap terjaga. Inflasi, khususnya pada kebutuhan pokok dan layanan kesehatan, menjadi pertimbangan utama. Kenaikan gaji pensiun dihitung dengan cermat agar berkelanjutan dan adil antar golongan. Biasanya kenaikan diberikan dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap. Mengenai aspek teknis, Taspen dan Asabri telah menyiapkan sistem secara intensif. Pemutakhiran data menjadi fokus utama agar tidak terjadi keterlambatan akibat kesalahan administratif.
data rekening, status pensiun, golongan, masa kerja, dan status keluarga harus benar-benar akurat. Kesalahan sekecil apapun, seperti rekening pasif atau penulisan nama yang berbeda, bisa menunda pencairan meskipun dana tersedia. Para pensiunan diimbau memastikan data sudah mutakhir. Taspen dan Asabri akan mengirimkan notifikasi bagi yang perlu memperbarui data. Langkah ini bertujuan agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan yang bisa dihindari. Ini bentuk tanggung jawab bersama antara negara dan penerima manfaat. Menjawab kekhawatiran soal kemungkinan penundaan akibat kondisi ekonomi global, Purbaya menegaskan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiun masuk dalam kategori mandatory spending, sehingga bersifat wajib dan tidak bisa ditunda. Hal ini memberi kepastian bahwa hak pensiunan tetap terlindungi meski ada dinamika global. Secara keseluruhan, pengumuman ini mengubah posisi rapel dari rencana menjadi kenyataan yang sudah dekat. Meskipun tanggal teknis belum diumumkan, sinyal yang diberikan jelas, pencairan akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh hoaks, tabel palsu, atau pesan berantai yang tidak resmi. Isu penipuan menjelang pencairan menjadi perhatian serius. Purbaya mengingatkan agar pensiunan tidak mudah percaya pada pihak yang meminta biaya administrasi, verifikasi berbayar, atau data pribadi atas nama Taspen. Seluruh proses resmi tidak pernah memungut biaya apapun. Kewaspadaan sangat penting agar momen bahagia ini tidak berubah menjadi kerugian. Dampak rapel dan kenaikan gaji tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga. Banyak rumah tangga pensiunan bergantung pada perhitungan ketat. Tambahan dana dari rapel bisa menjadi penyangga untuk kebutuhan kesehatan, perbaikan rumah, atau membantu anak dan cucu. Bagi pensiunan yang tinggal sendiri, rapel menjadi ruang napas finansial yang sangat berarti. Perlu dipahami bahwa tidak semua pensiunan otomatis berhak menerima rapel. Hak bergantung pada waktu pensiun dan berlakunya kebijakan kenaikan. Pensiunan yang mulai menerima pensiun setelah kenaikan berlaku tidak mendapatkan rapel karena sudah menggunakan angka baru sejak awal. Perbedaan ini sering disalahartikan sebagai ketidakadilan, padahal murni administratif. Dalam jangka panjang, kebijakan ini menandai upaya pemerintah menata ekosistem kesejahteraan pensiunan. Rapel bukan kebijakan tunggal, melainkan bagian dari agenda lebih besar. Nada optimis yang disampaikan menunjukkan perhatian pemerintah tidak berhenti pada satu kebijakan. Yang paling penting saat ini adalah tetap tenang, rasional, dan berpegang pada informasi resmi. Pastikan data akurat, ikuti kanal resmi, dan hindari keputusan finansial berdasarkan rumor. Rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 bukan lagi pertanyaan apakah, tetapi kapan kepastian waktunya diumumkan pemerintah. Dengan memahami proses kebijakan, posisi Taspen dan mekanisme anggaran negara, pensiunan dapat menghadapi situasi ini dengan lebih tenang. Hak tidak hilang, yang terjadi hanyalah proses menuju realisasi. Semoga setiap rupiah yang diterima membawa manfaat, ketenangan, dan keberkahan sebagai penghargaan atas pengabdian panjang kepada negara.